Hai, welcome back to Fact Topic. Kalian pengguna smartphone apa nih? Android atau iPhone? Mungkin bagi sebagian orang, memiliki smartphone dengan logo Apple seperti ini adalah sebuah kebanggaan tersendiri ya guys. Tak sedikit juga yang bilang kalau iPhone jauh lebih baik dan juga lebih canggih dibandingkan dengan Android. Entah yang katanya kameranya iPhone ini jauh lebih baik lah, build quality iPhone juga nggak kaleng-kaleng lah, dan yang lain-lain. Namun ternyata Android juga gak kalah canggih loh dengan iPhone. Penasaran apa aja keunggulannya? Simak terus video ini sampai akhir ya guys. Tapi sebelum itu, jangan lupa buat klik like-nya, lalu subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Oke, kita mulai terlebih dahulu dengan Android. Jadi, Android adalah sebuah sistem operasi yang biasa dijalankan di HP maupun tablet. Sejarah Android sendiri dimulai pada tahun 2007. Saat itu, OS ini secara resmi dikembangkan oleh Open Handset Alliance, yaitu konsorsium atau asosiasi yang terdiri dari 84 perusahaan. Beberapa di antaranya adalah perusahaan-perusahaan multinasional ternama seperti Google, Intel, Sony, dan juga Samsung. Nah, HP pertama yang menggunakan sistem ini adalah HTC Dream pada tahun 2008. Nah, sebenarnya ada beberapa kelebihan yang membuat beberapa brand smartphone besar memilih sistem operasi ini. Yang pertama adalah karena Android ini bersifat open source, jadi lebih menarik siapa saja yang turut berkontribusi dalam perkembangannya. Nah, karena sistem operasi ini open source dan dikenal sangat fleksibel, Android pun tersedia dalam berbagai pilihan produk seperti Asus, Huawei, Samsung, LG, Sony, dan banyak lagi. Itulah mengapa Android ini juga dapat digunakan di berbagai brand. Tidak seperti iOS yang hanya bisa digunakan pada perangkat Apple saja. Keunggulan lainnya adalah ada banyak aplikasi yang tersedia secara gratis di Google Play Store. Nah, karena Android ini memiliki user interface yang ramah kepada penggunanya, alhasil pengguna smartphone ini pun tidak perlu waktu yang lama untuk memahaminya. Ada juga berbagai custom read-only memory atau ROM yang bisa kamu gunakan di perangkat Android. Bahkan kamu juga bisa menggunakan ROM yang sudah dimodifikasi. Ini juga berpengaruh di sektor gaming. Android sangatlah mendukung lewat berbagai cara. Beberapa di antaranya adalah termasuk memunculkan aplikasi Steam Link untuk bermain game Steam di Android. Lalu bisa juga di Nvidia Shield TV, konsol berbasis Android dengan layar built-in, dan kehadiran sejumlah smartphone gaming seperti Razer Phone, Asus ROG, dan juga Xiaomi Black Shark. Nah, meskipun memiliki banyak kelebihan, ternyata Android juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu kamu ketahui juga. Seperti rilisan Android yang terbaru ini tidak diluncurkan secara bersamaan oleh para vendor. Jadi terkadang kamu harus menunggu lebih lama untuk menikmati update Android di vendor tertentu. Jadi kadang antar merek smartphone bisa beda-beda gitu tanggal rilis update Android-nya. Tidak seperti iPhone yang hanya bisa menginstal aplikasi dari App Store saja, Android ini cenderung lebih bebas menginstal aplikasi dari pihak ketiga. Itulah yang membuat sistem keamanan Android ini lebih rentan terkena virus. Kekurangan selanjutnya adalah ada banyak program yang berjalan di background smartphone Android, sehingga terkadang baterainya agak boros. Selain baterai yang cenderung boros, smartphone Android juga rentan mengalami lag. Lagi-lagi karena banyaknya program yang berjalan di latar belakang. Dan itu menyebabkan HP ini menjadi mudah rusak dan kurang bertahan dalam waktu yang lama. Kita bandingkan dengan sistem iOS iPhone. Aku yakin nih, pasti di antara kalian sudah tahu dong apa itu iPhone. Tapi kalau kalian benar-benar nggak tahu iPhone itu apa, aku kasih tahu ya. Nungguin ya. Jadi iPhone adalah sebuah merek ponsel cerdas yang dirancang dan dipasarkan oleh perusahaan bernama Apple Inc. dan menggunakan sistem operasi iOS. Nah, berbeda dengan Android, sistem operasi ini hanya bisa dijalankan di perangkat yang memiliki logo ini, alias hanya produk-produk
buatan Apple saja yang bisa menggunakannya. iPhone generasi pertama diumumkan oleh CEO Apple, Steve Jobs, pada tanggal 9 Januari 2007. Dan sejak saat itu, Apple pun merilis model iPhone baru dan pembaruan iOS setiap tahunnya. Oke, sekarang kita masuk kelebihan-kelebihannya. Kalau kita ngomongin kelebihan, build quality iPhone jelas menjadi keunggulan iPhone yang paling utama di setiap produk-produknya. Karena setiap produknya ini dibuat dengan standar kualitas yang tinggi sehingga jarang ditemukan cacat produk. Selain itu, tampilan yang terlihat premium dan ikonik sehingga mudah dikenali banyak orang. Lalu, dari segi performanya, chipset Apple Bionic yang digunakan iPhone juga punya kinerja yang sangat kencang. Performanya tidak kalah dengan chipset paling canggih yang digunakan oleh Android. Nah, selain didukung oleh chipset yang kencang, iPhone juga memiliki sistem operasi iOS yang super duper mulus. Kombinasi chipset, RAM, hardware, dan juga iOS menjamin kinerjanya lancar jaya. Kelebihan performa iPhone ini sudah terbukti dan bisa dipakai bertahun-tahun dan tetap stabil. Kelebihan lainnya adalah sistem iOS yang selalu up to date, sehingga lebih aman dibandingkan dengan Android. Dukungan sistem operasi yang terus-menerus hingga bertahun-tahun merupakan kelebihan iPhone juga. Melalui update sistem operasi ini, pengguna lama tetap bisa menikmati fitur baru dan keamanan yang lebih baik juga. Dan yang terpenting, dua alasan ini yang membuat orang-orang gemar menggunakan iPhone, yaitu kualitas kameranya yang super duper estetik dan tentu saja harga jual iPhone second yang tinggi. Apalagi versi iPhone-nya belum tua-tua amat di pasaran. Kita masuk ke kekurangannya. Meskipun banyak orang yang menilai iPhone adalah standar gengsi zaman sekarang yang tak terkalahkan, ternyata iPhone sendiri memiliki banyak kekurangan juga loh guys. Di antaranya adalah harganya yang mahal. Sekali lagi, hanya karena gengsi, banyak banget orang yang rela melakukan apapun demi membeli iPhone dan mengesampingkan kebutuhan primernya. Banyak banget kasus viral yang terjadi karena mereka memaksakan diri untuk membeli iPhone. Mulai dari minta ortunya sampai nedang-nedang pintu. Bahkan ada kasus pencurian dan juga penipuan hanya demi membeli iPhone. Miris banget ya guys. Kekurangan selanjutnya adalah tampilan iOS yang tidak bisa dikustomisasi. Berbeda dengan Android yang membebaskan penggunanya untuk merubah dan mengatur tampilan sesuai dengan keinginannya, user iPhone justru tidak bisa mengkustomisasi tampilan iOS-nya sehingga cenderung lebih monoton. Selanjutnya, kalau kalian gamers, aku saranin kalian mending langsung menuju Android gaming saja seperti yang sudah aku sebutkan tadi daripada menggunakan iPhone, karena iOS bukanlah sistem operasi yang sepenuhnya mendukung untuk aktivitas seperti gaming. Nah, kekurangan lain pada iPhone adalah kapasitas baterainya yang lemah, sehingga HP ini sering lowbat. Nah, setelah tahu nih kekurangan dan kelebihan dari masing-masing pihak, kira-kira pihak mana nih yang kamu pilih sekarang? Kalau menurut aku sih tergantung dengan kebutuhan kalian masing-masing ya guys. Jangan mentang-mentang iPhone itu mahal dan menjadi standar gengsi, kalian jadi memaksakan diri untuk membelinya. Semampunya dan sebutuhnya saja. Oke guys, segitu dulu pembahasan kita di video kali ini. Buat kalian yang punya ide-ide baru buat kita bahas, boleh banget nih buat komen di bawah atau kalian bisa langsung kirim request kalian ke vectorpicofficial@gmail.com. Jangan lupa buat follow sosial media kita ini and thank you for watching. See ya!